Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya. Apabila menyukai video ini, tekan like. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita perkenalan dulu agar mengetahui siapa saja sih yang ada di kelompok 2 ini. Let's check it out. Hai, saya Ida Ayu Nyoman Putri Dewi Singarsi. Halo, saya Putu Astri Tirtawati. Dan saya Tania Leslesi. Halo, perkenalkan, nama saya Inyoman Agus Oka Mulyarta. Hai, saya Sunita Sane. Hai, saya Nika Desatia Dewi. Halo, saya Igusti Ayu Yohanda Utama. Hai, saya Gede Karyandanu. Hai, saya Sil Nurlatu. Halo kawan, kali ini kita akan membahas materi tentang pemikiran filsafat di zaman Yunani kuno hingga abad pertengahan. Let's check it out. Kali ini kita akan berbicara tentang latar belakang. Filsafat, seperti kita ketahui, adalah induk dari ilmu pengetahuan. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata kerja philosophein yang berarti mencintai kebijaksanaan. Dalam sejarah filsafat, biasanya filsafat Yunani dimajukan sebagai pangkal sejarah filsafat Barat, karena dunia Barat atau Eropa Barat dalam alam pikirannya berpangkal kepada pemikiran Yunani. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat di slide ya kawan. Kali ini, mari kita simak hasil pemikiran pada masa Yunani kuno. Yang pertama, Socrates. Socrates merupakan seorang filsuf Yunani kuno yang lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi, yang merupakan tokoh paling penting dalam filosofis negara barat. Dia adalah orang yang baik, jujur, dan adil. Ayah Socrates adalah seorang pemahat patung dan ibu Socrates adalah seorang bidan. Yang kemudian, dengan pekerjaan ibunya itu, dia mendapat inspirasi tentang pemikiran yang dilakukan oleh seorang bidan. Socrates berhasil menyumbangkan teknik kebidanan atau meieutika tekne dalam berfilsafat. Untuk buah pikirannya yang lain, kawan-kawan bisa melihatnya pada slide berikut. Selanjutnya, yang kedua ialah Praskораtes. Filsafat Praskораtes ditandai oleh usaha mencari asal atau asas segala sesuatu, yang dimana akal pikir logis tidak berlaku. Yang berlaku hanya suatu kebenaran yang bersumber dari mitos atau dongeng-dongeng. Setelah abad ke-6 sebelum Masehi, barulah muncul sejumlah ahli pikir yang menentang adanya mitos. Untuk lebih lengkapnya, kawan-kawan bisa lihat di slide berikut ya. Selanjutnya ialah perkembangan filsafat pada masa Yunani kuno. Filsafat Prasokrates ditandai oleh suatu peristiwa, yaitu pada tahap awal kelahirannya, filsafat menampakkan diri sebagai suatu bentuk mitologi, serta dongeng-dongeng yang dipercayai oleh bangsa Yunani. Baru sesudah Thales tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi mengemukakan pertanyaan aneh pada waktu itu. Filsafat berubah menjadi suatu bentuk pemikiran rasional atau logos. Pada perkembangan selanjutnya,
Di samping pemikiran tentang alam, para ahli fikir Yunani pun banyak yang berupaya memikirkan tentang hidup kita, manusia, di dunia. Selanjutnya adalah hasil pemikiran pada masa abad pertengahan. Mari kita simak, kawan. Yang pertama adalah sejarah filsafat abad pertengahan. Sejarah filsafat abad pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 476, yakni masa berakhirnya Kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma, dan munculnya Kerajaan Romawi Timur yang kelak berpusat di Konstantinopel atau sekarang Istanbul. Yang kedua adalah ciri filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Agama Kristen menjadi problema kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Mereka belum mengenal adanya wahyu Tuhan. Selanjutnya, yang ketiga ialah periode-periode pada abad pertengahan. Yang pertama, zaman patristik. Berasal dari kata patres, bentuk jamak dari pater, yang berarti bapak-bapak. Yang dimaksudkan adalah para pujangga gereja dan tokoh-tokoh gereja yang sangat berperan sebagai peletak dasar intelektual kekristenan. Mereka khususnya mencurahkan perhatian pada pengembangan teologi, tetapi dalam kegiatan tersebut mereka tak dapat menghindarkan diri dari wilayah kefilsafatan. Yang selanjutnya, zaman skolastik. Zaman skolastik dimulai sejak abad ke-9. Tokoh pada masa patristik merupakan pribadi-pribadi yang lewat tulisannya memberikan bentuk pada pemikiran filsafat dan teologi pada zamannya. Sedangkan para tokoh zaman skolastik adalah para pelajar dari lingkungan sekolah kerajaan dan sekolah katedral yang didirikan oleh Raja Karel Agung tahun 742 sampai latar 814 Masehi. Dan yang terakhir atau yang keempat ialah perkembangan filsafat pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, perkembangan ilmu mencapai kemajuan yang pesat karena adanya penerjemahan karya filsafat Yunani klasik ke bahasa Latin. Juga penerjemahan kembali karya para filsuf Yunani oleh bangsa Arab ke bahasa Latin. Karangan para filsuf Islam menjadi sumber terpenting penerjemahan buku, baik buku keilmuan maupun filsafat. Di antara karya filsuf Islam yang diterjemahkan antara lain astronomi, Al-Khawarizmi, kedokteran Ibnu Sina, karya-karya Al-Farabi, Al-Kindi, dan Al-Ghazali. Ya, sekian dari pemaparan materi kami dari kelompok 2 tentang pemikiran filsafat di zaman Yunani kuno hingga abad pertengahan. Kami harapkan agar teman-teman bisa memahami lebih dalam lagi tentang pemikiran filsafat di zaman Yunani kuno hingga abad pertengahan melalui video kami. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Di rumah aja ya. Aja ya kawan, untuk menghindari COVID-19.